malam semuanya. Malam ini Intan ditemenin sama Kakak Marden. Halo Intan, apa kabar Jebret Tim semuanya yang pengen kardus-kardusin gue? Silakan tempat dan waktu sebentar lagi akan dimulai. Tapi sebelum itu kita kan hari ini udah ini ya, besok tuh puasa kalau nggak salah. Iya, jadi Iya. puasanya Lagi tuh menunggu aku sidang belum tahu isbah. lagi. Masih nunggu, mungkin Masih antara nunggu, besok tapi atau intinya lusa ya. buat Jebret Tim dari semua teman-teman di Jebret Media pengen bilang semoga puasanya lancar buat lo yang ngejalanin. Semoga ibadah tahun ini semuanya bisa berkah. Amin. Amin. Gak terasa ya kita udah masuk Ramadan lagi. Betul. Dan pastinya di bulan Ramadan DPI bakalan hadir di jam yang spesial juga nih Kak Marden. Jam berapa Intan? Jam 9 malam. Mulai hari Senin besok ya. Yes, mulai Nah, hari jam Senin 9 besok. Jadi gitu. buat Dan teman-teman biar ya. pokoknya kalau misalnya pulang terawih pengen ngomongin bola, langsung dari pulang terawih buka channelnya YouTube Jebret Media dan jangan lupa juga subscribe dan ajak teman-temannya buat kardus-kardusin Mardel ya. Biar makin banyak subscribersnya, oke? Iya betul banget. Dan kalau ada yang nanya bagi-bagi hadiah lebaran juga ada dong pastinya. Ada apa itu, Tan? Kalau tahun lalu kan ada PS5. Nah nanti tahun ini juga bakalan ada banyak hadiahnya. Ditunggu aja Contohnya, update-annya. pokoknya tungguin ya, Ya, ada apa tungguin aja. aja Ha-ha. update-annya ada apa aja. Dan hari ini kita juga mau bagi-bagi hadiah masih dong dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah buat Jebret Tim yang ada di kolom chat, yang lagi di rumah, di jalan atau dimanapun, kalian bisa langsung beli Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren di di marketplace official Kapal Betul. Api, yaitu Kapal Api Store. Tinggal klik, langsung kirim deh ke rumah kalian. Jadi enak Sini, kan, gak sini. kemana-mana, Ya. gak perlu pergi-pergi kemana-mana. Dan buat kalian juga kita masih bagi-bagi nih Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren secara gratis. Boleh Caranya dong. gampang banget, kalian tinggal scan yang ada di situ tuh. Nih di bawah sini nih. Langsung di scan ya, scan Ujung kiri. barcode-nya. Karena ada 1000 renceng gratis buat kalian semuanya. Dan kita perpanjang waktunya, keren ya? Banyak banget. Iya, masih banyak Iya ya karena dong. puasa sebulan Kalau penuh ya. DPI Jebret Media ngasih Benar. hadiah ke Jebret Tim gak tanggung-tanggung pastinya. Nyetok di rumah. Dan Iya, pokoknya buat buka puasa enak banget buka kan? puasa pakai ngopi juga enak. Terus juga kalau misal buat Jebret Tim, kita tadi bilang kan kita punya banyak hadiah selama bulan Ramadan. Pokoknya program dari Jebret Media itu jam 5 kalau pengen dapetin hadiahnya harus nonton tiap Wah, bulan setiap bulan Ramadan tiba. ya? Iya, betul. Ya, apa kayak apa? Kayak Acaranya apa? nanti kalian Nantilah, lihat. banyak Nah, pokoknya. tapi Kakak Mardel aku mau jelasin dulu nih. Apa? Setelah kalian scan barcode, kalian langsung bakalan masuk nih nanti ke www.kapalapistar.com dan udah langsung ke varian Kopi Kapal Api Special Mix Gula Arennya. Gampang banget, kalian langsung aja pilih kayak belanja online biasanya, masukkan ke keranjang dan check out deh. Terus masukin kode voucher, ada kode vouchernya nanti itu KA Gula Aren 2. Langsung kalian siap lakukan pembayaran Rp0. Jangan lupa ya, pilih pembayaran Rp0 tuh kayak Iya, di layar KA kalian ada Gula contohnya. Aren, KA Gula Aren 2. KA Gula Aren. DPI 2. Oh, pakai gitu. DPI ya, Pakai KA Gula DPI-nya. Aren DPI 2. Betul. Nah tuh kalian caranya seperti ini, saat pembayaran jangan lupa pilih nanti Rp0 ya, supaya gratis pokoknya untuk kalian semuanya. Oke, pokoknya sudah minum kopi kapal api sambil nonton DPI tanpa berpanjang lebar lagi untuk di hari Jumat ini bersama Coach Sejuta Coach ya, Sejuta Umat ini Coach udah Sejuta siap-siap. Umat. Dan juga bersama Ibu Suri yang kembali lagi untuk Yeay, siaran udah DPI. pingin lihat Langsung cewek saja cantik tapi jago setelah yang bola. satu ini. Mas Hasan nih, tolong wakilin bola, wawancara Yayu Basuki. Ya saya carilah Yayu Basuki. Iya betul. Baru pertama gue wawancara orang, gue gemeter bos. Ada yang bilang, kalau ke kanan dia Kristen. Oh begitu. Kalau dia ke kanan, kiri dia kalau- Muslim. Gimana cara? Kalau ke kanan dia langsung naik pesawat, langsung pulang ke rumah. Oh. Berarti dia Kristen. Kalau dia ke kanan, Ke kiri, ke ke kiri. kiri, Ya. dia pergi sembahyang subuh. Gua kira selama ini itu lagu punya kita. Lagu Halo Halo Bandung tapi punya Belanda. Sepak bola, apapun nama olahraga, kalau tidak bergandengan dengan media, Berarti. berat bos. Kalau dia bicara pure profesional dan sepak bola, dia nggak mau ke Indonesia. Kenapa yang kayak Sandy Walsh mau, kenapa Jordi Jordi Amat mau? Amat ya mau. Itu dia lebih main feeling. Ada satu syarat. Apa itu mas? Satu syaratnya. Semua yang lain kita lengkap, yaitu surat keterangan Ya. menyatakan mau melepas warga negara. Oh, Dan itu itu harus dapat dari negara tersebut. Ini yang nggak terpikirkan.
Nostal Bola edisi terbaru bersama Bapak Hasani Abdul Ghani soal pengalaman beliau sholat jamaah bareng sama Mike Tyson dan juga Muhammad Ali. Sampai soal naturalisasi akan dibahas semuanya. Langsung yang nonton lengkapnya di Jebret Media TV, Jebret Tim. Dan malam hari ini sudah bersama dengan Ibu Peri yang kembali lagi ya. Kita konsepnya dengan konsep baru, double host di sini. Ya. Dan juga Koci. Karena sebetulnya ini bukan double host aja Tim. Sebetulnya ini gue di sini untuk Apa? memandu jalannya Mardel supaya tidak terlalu dikardus-kardus sama Coach Justin, a.k.a. pasti ada satu pandit yang kira-kira nggak jadi datang malam ini, jadi Iya. mengharuskan gue duduk di sini. Iya. Tapi nggak apa-apa. Dapat kopi kapal api special mix gula aren, jadi Boleh. gue bisa minum di sini. Masuk ya. Ya. Tapi sebelum ke Kakak Gie dan juga Coach Justin, kita akan ngelihat 4 pot yang beberapa jam lagi untuk Piala Dunia akan diundi. Langsung aja ini dia. Ada 29 negara dibagi ke dalam ke 8 grup ya, 8 pot. Mana Abrar? Coba Brar. Kasih lihat gambarnya Brar. Jadi udah ada 29 negara. Jadi kita tinggal menyisakan 3 negara lagi. Dari Qatar sampai Meksiko sudah siap menempatkan diri mereka di Piala Dunia 2022. Dan sekarang dari Koci, kalau ngelihat soal negara-negara ini Coach ya, kalau ngomongin soal negara-negara yang di Piala Dunia, akan ada peraturan-peraturan nih yang mungkin Jebret Tim juga belum tahu. Boleh nggak sih Coach dijelasin kayak, oh satu grup itu nggak boleh 2 negara yang sama gitu. Tapi Ya. harus yang Eropa nggak apa-apa gitu. Apa namanya? Ya betul. Jadi kayak di Champions League Ya. itu juga tidak boleh sampai perempat final dua tim dari satu negara. Ini juga. Jadi tidak boleh dari apa namanya? Contoh ya. Di Afrika nggak boleh 2 negara Afrika dalam satu pot. Kecuali Eropa. Oh. Oke. Karena Eropa Audionya negara. Coach masih dibetulin ya sebentar ya. Oh ya. Oke. Sekarang Udah aman? denger nggak? Udah aman. Oke, Oke. aman, silakan Coach. Sorry Coach, boleh diulang Coach? Ya, Kita jadi dengar kayak dengaran. di Champions League itu tidak boleh 2 negara, 2 klub dari satu negara, Ya. oke? Nah, kalau di Piala Dunia ini tidak boleh 2 negara dari satu benua, kecuali Eropa. Eropa. Karena karena banyak Eropa negaranya. banyak kan. Tapi sebelum ke sana, gue mau selamatin dulu kepada Bali United yang sudah menjadi juara back to back. Luar Yang biasa. lain masuk Dan juga. ini gue janji, ini gue dapat dari Bali United adminnya. Gue udah janji Tulisannya pakai, tapi gue nggak pakai terus. Dan gue request Vano Lili Pali. Oh, tuh. Dengar-dengar katanya adminnya lo sempat lo marahin Coach kemarin. Enggak. Barusin Bener. sedikit Terima aja. kasih buat Feeding Geria. jersey-nya ya. Mantap. Barusin dikit soal tadi pembagian pot. Itu kan memang Eropa ada 13 negara ya. Ya. 13 negara yang diwakilkan di Piala Dunia Qatar kali ini. Jadi memang satu pot itu isinya 2 berapa tuh satu. Lo bagi aja deh sendiri tuh Iya. berapa. Ada Nah, sekitar sisanya 5 pot, baru- 5 stage itu, 5 grup itu ada 2 negara Eropa tuh kalau nggak salah. Gua Ya baca. betul. Nah nanti itu menariknya bahwa kalau kita lihat, Coach juga pasti setuju ya kalau kita membahas dari Senin sampai Rabu kemarin bahwa kekuatan sentralisasi justru di Eropa. Ya, Setuju kan ya Coach betul. ya? Bahwa nanti kalau kita lihat lagi balik ke potnya tadi, ini akan berbeda jauh dari 2018 Del. Dimana Kenapa tuh? kalau kita lihat kan ada Qatar, Brazil, Belgia, Prancis, Argentina, terus di pot 2 ini ada Jerman juga. Ini gue Belanda. sih Belanda. ya, Uruguay. Jangan lupa Belandanya. Ya, oke. Belanda juga jadi gue malah ngelihat pot 1 dari pot 1 yang kalau nantinya dari pot 1 kan berarti kan Brazil sama let's say Inggris deh ya Coach ya. Ini masih bisa mungkin satu grup kan? Inggris Masih sama bisa Prancis. satu pot. Oke. Kalau nanti diambil sorry, dari bukan karena dia kan Prancis beda Inggris, negara. Jerman. Ya, oke. Dari Enggak, negaranya dong. pot 1 ya pot 1. Jadi Inggris nggak bisa ketemu Brasil. Brazil. Bisa dong. Kan satu diambil. Tak. Terus nanti Enggak, diambil enggak, dua, enggak, nanti enggak. di roll lagi. Enggak. Jadi itu ada berapa grup? Ada 8 Ada grup. 8 Ada Coach. 8 Iya, grup Iya. dibagi. ada 8 grup artinya pot 1 ya dibagi 8 rata. Jadi yang diambil dulu itu pertama adalah pot 1, Mbak, Iya. dibagi Iya, di iya, spread iya. ke 8 Iya, grup. Ya, Ah. jadi Brasil nggak mungkin ketemu Belgia, Belgia, Qatar, Prancis. Prancis, Oke. Inggris. Oh sorry dan maksud lain. gue Jerman. Inggris. Brazil ketemu Jerman. Grogi dikit Coach. Brazil ketemu Jerman. Maksud gue Iya, Jerman nggak jadi bisa. saat ini. Karena kan kita tahu ya, Jerman aja kan di 2018 kemarin itu kan nggak lolos di babak Nggak lolos ke 16 iya, besar iya. dan 16 besar. posisinya Berat, kalau salah berat, terakhir. tolong balikin lagi Ke berat. pot berar, tolong berar. Ini yang seru yang gue bahas kalau kita lihat pot 2 ya.
Jerman itu juara 2014. Kroasia final 2018. Betul. Dan sekarang berada di pot 2. Uruguay langganan selalu jauh. Jadi kalau kita lihat di sini pot 1, pot 2 itu nggak jauh beda kekuatannya. Iya, betul. Sama Swiss rata. itu menggeser Itali loh. Oke. Ngerti nggak? Iya, karena dia nggak lolos. Nah, that's why pot 1, pot 2 tidak terlalu kuat dan pot 2 ke pot 3 itu bedanya juga tipis. Kalau kita lihat pot 3, tim seperti Senegal, Jepang bahkan Korsel sering nggak lolos memang, tapi mereka sering mempersulit. Apalagi ada Polandia dengan Lewandowski, Serbia yang setelah berapa kali event nggak ikut akhirnya kembali lagi. Korsel juga dengan Son Ya, Senegal dengan Mane yang menggeser Salah. Ini pun nggak bisa diprediksi. Nah, pot paling lemah untuk gue ya pot 4. Ya. Memang kalau kita bicara Kamerun harusnya berada di pot 3. Oke. Cuman dan plus Ghana. Ghana pun adalah tim kuat. Nah, 3 pot satunya itu kan antara Wales, Scotland dan Ukraina. Untuk gue sini calon out. Terus Selandia Baru dan Intuisi, koalisi Costa Rica, berkata. feeling gue Costa Rica yang lolos. Peru, Australia, UEA, feeling gue Peru yang lolos. Tapi ini juga negara Amerika Latin kan bukan negara kuat juga. Jadi untuk gue yang seru adalah kalau lagi suwe-suwenya seperti yang Gia tadi bilang. Iya. Contoh aja nih ya, Iya, contoh. Brazil ketemu Jerman. Potensi itu ya ketemu Iya, ya misalnya. ketemu Senegal. Iya. Berar, jangan dihilangin Tunggu, dulu. tunggu, tunggu. Berat. Satunya nih, ini menarik. Ini menarik nih, Berar. Ketemu Senegal, terus ketemu Ghana. Ini pot yang sangat seru. Ini seperti neraka. di Piala Eropa ada Jerman, Portugal, sama Perancis. Iya, betul. Ngerti nggak? 2 yang lolos, 1 nggak lolos. Oh ya, nggak mungkin best 3 ya. Best Itu three, masih ya. lolos. Nah, kalau Karena kan nggak berlaku di sini. Kalau di sini kan Best nggak two. berlaku. Jadi untuk gue sih ya kita lihat dan Van Gaal keluarkan statement, oh Belanda pasti ketemu Qatar. Belanda. Iya. Kenapa dia udah yakin banget, Coach? Dia bilang karena gue selalu beruntung. Katrok Oke. bener-bener. Oke. Iya, Kalau jadi masalahnya nih Del, ini yang menarik dari setiap pengundian pot di Piala Dunia itu udah pasti nanti yang kita sebut dengan si grup neraka itu tadi ya, yang coach bilang. Tapi gue nggak tahu mungkin selain kalau pot 1 kita let's say kita anggapnya selain Qatar sebagai tuan rumah yang bersih juga ya kalau kita lihat Korsel kan waktu itu dulu tuan rumah dengan penuh intrik dan segala macam. Ini let's say dari pot 1 tinggal Qatar aja yang gampang. Yang lainnya sih so-so. Nah pot 2 gue juga setuju sama Coach kalau misalnya malah gue ngelihat Amerika Serikat Coach. Amerika Serikat kan ini udah absen dari 8, kalau nggak salah udah 2 kali Piala Dunia mereka nggak ikut kan, tahun lalu enggak, terus 2014 di Brazil juga enggak. Walaupun ada potensi rasanya kalau mereka masuk di grup yang sesederhana itu, siapa tahu aja sama Qatar kan? Gitu. Bisa lah menuju berikutnya. Nah, Coach, tapi kalau ngelihat nanti kan pengundinya jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Lo ngelihatnya kayak kemarin deh, kalau gue coba tarik sedikit ya buat pengundian Liga Champions gitu. Ada mistake, ada kesalahan. Nah, untuk sebesar Piala Dunia ini kemungkinan itu akan ada nggak sih Coach? Misalnya jadinya ada blunder dari FIFA atau mungkin dari harusnya panitia? nggak ada. Nggak ada ya? Harusnya nggak ada. Dan kalau lu bahas soal blunder di Champions League itu kan berapa puluh tahun sekali. Yeah. Jadi it happens. Itu karena tetap yang ngambil manusia. Jadi bisa aja. Cuman harusnya ini nggak. Apalagi pot-pot ini kan kalau gue bilang udah jelas. Eropa udah jelas, Afrika udah jelas. Harusnya sih enggak. Nah, kalau dari bagi gampang, sendiri? lebih gampang Del kalau kita lihat di balik lagi ke Rusia ya, cara pengambilan potnya itu lebih simpel ketimbang Eropa. Karena kan Eropa dibagi per berapa yang ada kelas-kelasnya. Negaranya kan yang punya berapa klub banyak. Kalau di sini kan enggak, cuman Eropa doang. Dan Eropa boleh 2 klub. Eropa boleh 2 dua negara dalam Dua satu negara grup. dalam satu Ya. grup. Nah, itu. Terus kalau ngomongin potensi grup-grup neraka gitu sebelum ke Koci. Bagi yang ngelihatnya tadi kan Koci udah ngasih lihat sedikit nih analisanya atau mungkin intuisinya. Kalau dari lu sendiri, grup-grup neraka tuh yang berpotensi di grup Piala Dunia tuh
siapa ketemu siapa sih? Gue Kalau nggak bilang kalau dari tadi kita ngelihat potnya ya, sebetulnya ini nggak ada potensi grup neraka-neraka banget kalau dilihat dari ini sekarang gitu loh. Tapi justru orang semacam ya Kanada, Amerika, tim-tim yang menurut gue agak punya potensi menyulitkan. Kuda hitam gitu ya? Nggak kuda hitam-hitam banget Ah, sih. iya, Cuma iya. maksudnya Agak gini, putih dikit ya. kadang-kadang kalau kita ngelihat namanya Piala Dunia itu pasti ada unsur lucknya juga. Iya. Mar. Iya, pasti. Banyak. Gitu. Nah itulah Iya. yang kayak kejadian-kejadian kayak gitu. Terus malah kalau gue feeling gue sih nggak satu grup neraka pun cuma satu biji, yang lainnya biji tuh nggak ada. lebih merata dan Iya. agak-agak mulai ketebak sih siapa Gua- yang wa- wa- bakalan walaupun gue harap negara kayak New Zealand atau Australia itu harusnya enggak. Ya. Sorry, Australia kan sering ikut. Ya. Tapi kalau lihat Australia sekarang udah bukan Australia Bukan yang 8, zamannya 10, Tim 12 Cahill tahun yang gitu ya. lalu. Iya, Iya, ini udah bener-bener menurun kebanyakan pemain lokal. Kalau dulu kan banyak pemain Liga Inggris. Oh, New Zealand lagi, aduh ngandelin Chris Wood doang, please deh. Ngerti nggak? Iya, iya, Jadi untuk gue negara-negara, untung di situ ada pilihan. Nah, that's why gue bilang Costa Rica lolos, Peru lolos. Oke. Ya, nah. Bukan, semoga New Zealand nggak lolos lah, bikin ribet aja tuh. Tapi kan di dalam pasti kan keikut sertanya 3 tersisa ini juga diharapkan sama yang lain untuk menguntungkan mereka, memuluskan untuk kan 16 besar berikutnya. Contohnya Tidak? seperti apa? Iya kan sekarang gini, masa lo kalau lo main capek nggak sih di satu grup semuanya lawannya agak-agak ini juga gitu Ya itu loh. kan kenyataannya kalau misalnya harus seperti itu gimana, Mbak? Kenyataannya gimana? Kalau misalnya emang lawannya berat-berat semua atau nggak memang yang kuat-kuat semua tuh gimana menurut? Iya kan sekarang gini, namanya Piala Dunia ya semuanya pasti tim udah pasti mempersiapkan dong. Kalau misalnya nanti, let's see kalau lo inget dulu Argentina grupnya sama siapa aja sih gue lupa tuh. Nah itu kan ada Islandia juga kan. Nah buat mereka yang udah heboh doang dengan selebrasi dan segala macamnya, ya satu tim-tim sih pasti mengharapkan mereka punya waktu untuk jeda untuk nafas sedikit, dulu. ngadepin tim yang boleh dibilang ya secara kelas di bawahnya mereka. Nah tapi itu kejadian dengan Jerman, dan Jerman gue rasa di 2018 kemarin dia terlalu meremehkan sampai akhirnya kalau nggak salah, gue nggak inget kalau nggak salah di Korsel itu seri ya. Gue lupa deh, ada satu pertandingan seri atau bahkan 2002 kalah. ya? Oh enggak, di Di 2018 kemarin di 2018. Rusia. Oke. Nonton nggak Piala Dunia? Piala Dunia. Berapa, Tong? Nonton. Oh, Berapa, Tong? 2-0. 2-0. 2-1. Ngomong aja, Tong, nggak apa-apa. 2-1. Itulah kalah kan lawan Korsel, padahal dia yang kata coach bilang tadi ya di 2014 tampil sebagai juara gitu sih. Oke, nah coach, kalau ngebahas sedikit di luar sepak bola soal keamanan tentang Rusia kan invasi ke Ukraine, terus juga Rusia dicoret lah dari Iya. Piala Dunia. Lo ngelihatnya nanti di Qatar ini dari segi keamanan di luar lapangan sepak bola kayak gimana sih coach? Ada info apa yang bisa lo kasih ke Jebret Team? Gini ya, satu yang sangat penting adalah suhu. Betul. Oke, bukan untuk pemain, tapi kita tahu puluhan ribu, ratusan ribu fans itu keluar masuk. Betul. Ya. Keluar masuk. Dan yang penting sekarang di Qatar itu di bulan November Desember itu suhunya antara 25 sampai 30. Itu panas Which is banget. acceptable. Enggak acceptable. Kalau lu bulan Juli 55 derajat, itu baru nggak masuk akal. Makanya digeser ke November Desember. Itu udah oke. Kedua, kita bicarain negara kaya. Mereka nggak peduli dengan duitnya nggak ada serinya, mereka spend untuk segalanya. Oke? Gue pernah ke Dubai, gue pernah tanya ke orang, kok gue nggak pernah lihat polisi di Dubai? Tahu dia bilang apa? Di Dubai itu semua di cover dengan CCTV. Betul. Jadi kalau lu bikin sedikit Modern ya? kesalahan, iya, polisi langsung datang kalau ada tindakan kriminal. Dan gue yakin di Qatar pun akan hal yang sama, terjadi hal yang sama di mana security itu benar-benar ditingkatkan. Gue sih melihat tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan kayak negara kayak Poland, Ukraina waktu itu. Itu kan bukan negara kaya. Mereka nggak bisa spend semuanya. Qatar, kalau ada kesalahan kecil aja, itu akan di blow up Media coach. oleh media. Karena Qatar ini ditunjuk sebagai kandidat banyak kontroversi. Pertama kali dalam sejarah dunia, sepak bola dunia, Piala Dunia, di mana tanggalnya digeser. Iya. Biasanya kan Juni-Juli. Betul, betul. Ini digeser. Dan dengan pergeseran ini, banyak yang marah, Kontra. banyak yang nggak suka. Oke? Maka dari itu disorot ekstra. Dan Qatar sangat paham. Gue tidak boleh bikin sedikit kesalahan, ini akan di blow up. Nama Qatar akan jelek. Maka dari itu gue yakin Qatar memberikan segalanya, karena duit nggak ada serinya juga, Iya, untuk bisa geser menjaga juga Piala Dunia. agar event ini menjadi
bagus, aman, tentram dan lain-lain. Oke. Ya kalau gue ngeliat gini, ini kan Qatar 11 tahun ya sejak dia putuskan sebagai tuan rumah Piala Dunia gitu loh. Mereka persiapannya bukan sekedar biasa aja gini. Kalau kita berkaca sama 2 tahun, nggak usah Rusia deh, Brazil deh, yang angka kriminalitas tinggi dan segala macam. Kalau pengalaman gue pas kesana dulu itu mereka untuk membersihkan satu demonstrasi atau fans berantem aja itu sangat cepet banget. Apalagi yang sekarang teknologinya yang Coach Justin bilang tadi bener banget. 3.250 personel keamanan itu udah disiapin di per spot loh. Ditambah ini itunya, itu per spot. Dan gue rasa dengan eskalasi politik yang sekarang terjadi di antara Ukraina dan Rusia, mereka pasti akan mulai untuk border masuk ke situnya aja belum tentu bisa gitu loh. Jadi akan dipersulit apa gimana? Ya bisa aja dipersulit dan Untuk orang beberapa juga negara iya, mungkin gitu. dipersulit. Nah itu pasti nggak akan segampang yang lain. Dan kalau menurut gue faktor keamanan, yang namanya gini, setiap penyelenggaraan Piala Dunia yang namanya fans berantem sama fans itu udah hal yang biasa Lumrah. gitu loh ya, Yeah. lumrah. Cuma masalahnya supaya ini tidak kejadian dengan yang sesuatu yang heboh bahkan ini, gue rasa sih enggak, karena memang timelinenya juga banyak juga Iya. ya ini Dan, udah beberapa. dan Qatar itu termasuk negara yang aman. Jadi nggak ada event pun negara itu aman. Dubai, Qatar itu negara aman. Jadi nggak banyak kriminalitas. Maka dari itu gue tidak melihat sisi apanya kecuali seperti yang lo bilang antar fans. Terutama fans Inggris. Ya. Beruntung fans Rusia nggak ikut karena itu sangat juga. Benar-benar sangat Bisa jadi Iya. clash sih sana ya. Ya, yang mabuk-mabuk paling antar fans dan gue rasa kalau sekali-sekali ribut di kafe itu oke lah. Masih Iya. oke. Tapi Oke. mungkin satu yang menarik kata Koci bilang adalah soal masalah cuaca juga. Walaupun semua mainnya tandingnya kalau nggak salah tuh udah mulai ke sore ke malam ya. Iya. Udah nggak ada yang ini lagi. Nah itu Oke. kan mereka perlu persiapan juga dan latihan buat tim-tim Perlu terutama. persiapan. Iya dong. Mereka kan latihan biasanya pagi kan. Betul, dan pagi. dan akan ada camp khusus latihan untuk ininya. Oke, Gitu loh. baik kita coba tinggalkan dulu nih untuk Piala Dunia dan pengundiannya ntar malam jam 11 juga teman-teman akan lihat dan juga abis itu Koci langsung bikin video nanti malam dan kita akan langsung lanjut untuk liga yang kembali bergulir IPL ya. Koci, akhirnya IPL udah setuju nih untuk pergantian pemain 5 kali Ya, tapi akhirnya. kesempatan 3 kali ya. Iya, sama di luar juga Ya, begitu. Betul. Di luar juga begitu dan ini yang betapa apa ya? Bobroknya IPL. Gue nggak boleh ngomong kasar di sini karena ada itu. Cuman ini betapa menyedihkannya. Menyedihkan. IPL. Dihalusin ya menyedihkan. Bahwa Boleh. mereka ini sangat konservatif Betul. dan itu tidak berubah. Mereka itu selalu ketinggalan dengan nggak usah pergantian. Lu masih inget VAR? Nggak ikut juga kan? Iya. Selalu ketinggalan. Dan Kenapa sih coach kayak gitu coach? Ya, Kenapa mereka konservatif. Iya. Emang- Apa mereka ngerasa udah gede gitu Ya, liganya? mereka merasa sepak bola ini mereka yang ciptakan, which is Oke, not boleh. true. Itu kebohongan yang paling besar Dari yang Inggris. terjadi di dunia karena bukan Inggris yang menciptakan sepak bola tapi Cina. Oke. Mereka merasa sepak bola ini nggak boleh terlalu banyak dirubah. Sementara gue selalu bilang badminton aja udah pakai teknologi. Badminton loh. Ya, parameternya badminton Ya. ya. Ah. Gue Jangan ngomong kasar lagi. Iya, gue paham. Gue keinget Son. Badminton aja pakai apa lagi sepak bola yang sudah menjadi industri yang Lebih besar, melibatkan duit ya. jauh lebih besar. Pelakunya jauh lebih banyak. Kenapa sama Inggris selalu ditahan. Ini yang bikin gue gedek sama Inggris. Lu tahu, gue ke Eropa gue udah sering ya, ke Amerika. Ke Inggris? Gue paling enak ke Inggris. Sekali doang gue ke Inggris. Kenapa? Karena memang seperti itu. Ya Apa? karena negara yang Entity merasa udah paling bener aja itu orang Inggris. Ini kan lucu ya, Del. Ini Inggris tuh satu-satunya negara yang belum menerapkan sistem pergantian pemain lima kali. pemain. Iya. 5 pemain, Itu ya. padahal during waktu kemarin kalau nggak salah pas COVID kan Covid. selesai emang 5. Terus setelah 2021 kemarin gitu, dia doang gitu yang keras kepala gitu. Iya. Nah sekarang giliran ngasih keputusan sampai keputusan tambahannya lagi, mereka juga udah menghilangkan tes COVID, boleh main semua. Iya, nggak pakai Gitu. swab. Kadang-kadang emang Inggris tuh lucu juga sih. Sistem di sananya betul kata Koci, mereka juga mungkin ngerasa kiblatnya sepak bola pasti ke sana gitu loh. Jadi mereka wajar aja juga kalau misalnya termasuk VAR atau misalnya tadi kita bilang soal 5 pergantian pemain, mereka ngerasa nggak perlu menjadi Terlalu follower. nyaman mungkin ya. Nggak perlu menjadi follower, sesimpel itu aja. Makanya semuanya keputusannya kadang-kadang agak beda sendiri. Atau mungkin juga mereka mau masih menyesuaikan kitohnya bahwa Kitoh tuh apa sih? gue nggak Oke, tahu juga, kitoh. tanya Abrar aja gitu. Berar, apaan berar? Kitoh Bahwa, berar. lebih setiap
tim itu harus lebih siap gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan diganti. Mereka berpendapat bahwa itu case yang karena case extraordinary case COVID kemarin, kalau disambungkan dengan keadaan kondisi normal itu nggak bisa langsung nyambung. masuk. Iya gitu loh. Padahal ya gue nggak tahu ya, kalau lu main sekarang 5 itu udah wajar banget kan coach gitu loh ya. Orang kan kemampuan pemain untuk endurance pemain, terus belum lagi ada Banyak kompetisi. Iya, nah itu sebetulnya. banyak Inggris itu 4 kompetisi loh Iya. untuk tim papan atas, Eropa, lokal, Piala Kebo, Piala Ciki. Nah, sedikit coach, kalau misalnya kamu bilang Ciki ujungnya. Coach, kalau buat tim-tim besar mungkin mereka akan diuntungkan gitu dengan rotasi bisa sampai 5 pemain Nggak- diganti. Kalau nggak tim-tim iya. menengah ke bawah gitu coach. Apakah mereka jadi misalnya MU ketemu siapa? MU tim papan tengah sih oke. Liverpool ketemu sama Leicester gitu. Nah, Nggak. ngelihatnya gimana coach? Enggak, Perbedaannya that apa? is not true. Gue bilang kalau kita lihat, gue selalu bilang yang punya kedalaman skuad dahsyat itu cuma 2. City Sama Chelsea. Chelsea. Liverpool pun Bahkan enggak. enggak. Arsenal pun sama sekali Sama enggak. sekali enggak. MU lagi, ngerti nggak? Jadi kalau dari 20 tim hanya 2 tim yang mungkin di atas kertas diuntungkan, let it be. Gitu loh. Oke. Dan Liverpool membuktikan dengan kedalaman skuad yang tidak terlalu bagus, mereka bersaing di papan atas kok. Oke, kalau dari Magi tambahan Gue dikit ada. setuju sama Koci tadi, apa yang dia omongin Koci itu benar ya gitu loh, ngelihat kedalaman skuad. Tapi kalau gue ngelihat 5 pergantian pemain ini juga ada kesempatan buat pelatih untuk merotasi terutama pemain muda. Jam bermainnya pemain muda itu jauh lebih banyak, bisa lah gitu loh untuk Iya. segera dicoba-coba, apalagi misalnya Iya, mau betul. kompetisi Implementasi berakhir ya, atau di ini. implementasinya. Ketimbang misalnya lo 3 gitu kan. Ya lo nggak daftarin 3, ya mainnya lo itu lo lagi gitu. 4L, Kasihan pemain-pemain iya. muda kan gitu deh. Jadi memang akan jauh lebih baik nih kalau misalnya dengan Ya iyalah. ganti Iya, pemain ya. apalagi kan udah teruji kan di Dengan semuanya liga-liga- ya kan? liga-liga Itu lain. akan mengangkat kualitas permainan. Liga Inggrisnya juga Di tersendiri Inggris, ya. ya. Oke. Nah, kita juga ngebahas nih coach buat MU Leicester juga bagi ini melihat ya kemarin juga Leicester bisa menang 4-2 tapi MU tanda kutip tren positif melihat kemarin permainannya Ronaldo dan juga Bruno. Nah, lu ngelihatnya sedikit coach analisa coach MU Nggak, Leicester. itu match lawan Spurs ya. Iya. Itu nggak bisa jadi parameter gue bilang. Leicester tahun ini menurun dibanding musim lalu. Terus. Vardy nggak sesangat itu. Terus apa namanya striker satunya lagi yang orang Afrika itu siapa namanya? Iheanacho. Iheanacho nggak sesangar itu. Jadi perlawanan dari Leicester gue bilang tidak sedahsyat itu. Nah, MU kalau target MU kan sama kayak Arsenal, rank 4. Ya, Ya. 4. Kalau seandainya MU ingin tetap nggak Jadi tertinggal contender lebih lah, jauh iya, lagi, 4 besar. they have to win. They have to win. Apalagi bermain di kandang sendiri dan mereka bisa menang. Nggak Oh, harus jadi dahsyat, 1-0 kan cukup. Still win is win ya, Ya. kalau misalnya menang. Sekarang yang 1-0 harus juga ya. ditunjukkan kan adalah ya lu udah sebut tadi Bruno Fernandes cetak gol di MU dan juga di timnas Portugal. Bisa nggak dia konsisten? Itu dia. Kalau memang beda ya kalau di negara sama Iya, ketika kan? main di klub tuh emang beda aja gitu. Iya. Kalau dari Bagi gimana Bagi? Kalau kita ngomongin Leicester sama MU, kalau lo bilang tadi dia di 2 pertemuan terakhir ya kalau nggak salah tuh MU kalah terus. Nah gue sih kalau di dalam dasar hati yang paling dalam juga pasti pengennya MU kalah biar Arsenal tetap di posisi 4. Iya betul. Tapi kan Tapi ya, nggak boleh satu. posisi 4 doang. Kalau kata Koci pasang target Arsenal tuh selalu peringkat 1. Iya Betul, dong. kan? ya Iya. iyain aja dulu. Tapi kan sekarang gini, Vardy masih cedera. Ndidi kalau nggak salah ya. Ndidi cedera nggak main. Cedera juga nggak main gitu. Sekarang Leicester kalau nggak salah ke 10 ya benar, gue lupa. Ada Nah ini berat, tuh sekarang klasemen gini, berat. kalau lo lihat nih klasmen nih, Leicester 10 kan benar. Iya. Nah 10, lo lihat aja sekarang hitung sama 14 siapa, Newcastle tuh. Jadi gini dengan sisa pertandingan yang Leicester biasa-biasa aja nih, Rodgers juga gila. Kalau menurut gue dia nggak konsisten mainnya karena bukan berarti dia aman-aman aja loh untuk seluncur ke peringkat ke bawah-bawahnya gitu loh. Kalau gue ngelihat ya, jadi Leicester pun nggak, walaupun dengan permainan seadanya atau apapun itu, gue rasa dia bakalan bisa lah paling enggak ngimbangin permainannya MU. Gue setuju MU bagus. Tapi konsistensi balik lagi, apalagi abis kemarin jeda internasional, fitnessnya gimana? Walaupun satu beda sama Koci mungkin kalau lo bilang Bruno, tadi siapa lagi lo bilang Bruno sama siapa yang bagus? Ronaldo. Ya, itu kan karena kemarin kerja sama mereka. Gue justru pengennya ini ajang lagi buat Sancho sih, karena kan Sancho juga nggak dipanggil kemarin. Terus gue ngelihat di 5 game lah, sekitar 5 game itu Sancho itu mulai Ada kelihatan nyetel dikit lah, ya, eksistensinya nyetel dikit. Lu Gue ya. kalau bilang MU, lu harus pisahkan Del antara permainan dan hasil. Oke.
pada saat MU tidak menang, seri atau kalah, belum tentu mereka main jelek loh. Setuju yang itu gue coach. Gue bilang MU dari sisi membangun serangan itu cukup bagus. Yang jelek itu finishingnya. Dan faktor luck di terakhirnya Ya, kan. Ya. Beruntung nggak ada Greenwood lagi kan. Iya. Beruntung nggak ada Greenwood lagi. Jadi istilahnya semua lebih aman lah dibanding dulu dengan ada Greenwood kan sangat egois. Nah Rashford memang lagi drop. Gue setuju Sancho lagi naik dan Elanga ini bukan karena dia sangat berbakat. Tapi Iya, baik lagi karena etos kerjanya juga dia kerja etos keras. kerjanya Dia kerja luar keras, biasa. ya, dia Nah, kerja keras. kalau seandainya Bruno musim lalu 1,5 tahun yang lalu dia kasih 10 passing, 7 passingnya sampai. Tahun ini dia kasih 10 passing sampainya cuma 2. Iya. Iya kan? Nah, apakah itu salahkan? Nggak bisa salahkan Bruno juga. Dia kontribusi ke MU itu udah cukup besar. Sekarang tergantung kembali lagi efektivitas. Betul. Kalau efektivitas tinggi sangat bisa menang dan harus menang. Kalau kalah ketinggalan 7 poin sama Arsenal. Dan Arsenal masih nyisa 1 pertandingan Iya. lagi ya. Ya, Nah, itu dia. balik lagi juga kalau kita nginget Leicester tuh, Leicester di musim ini tingkat kebobolannya itu tinggi banget loh. Jadi Termasuk kalau- yang paling tinggi. yang tinggi kalau Yang nggak tinggi. salah Leicester udah itu berapa emang persen? lagi Parah, bapuk banget ya. Bapuk. Kalau Spurs sampai Michael, nanti kasihan tuh. MU nggak bisa bobol gawang Leicester, Ada yang salah. ada yang salah bener. Iya, Masa iya. 2-0 aja nggak bisa Nah, sih? 1-0 lah loh. minimal Loh, gitu. kalau lo ngelihat kerjasamanya Bruno sama Ronaldo di terakhir di Portugal, and they bisa implemented di MU, MU. nanti, iya kan? Itu luar biasa. Bakalan bagus ketimbang ya lu ngelihat lu harus bisa nih baca peluang Leicester yang buat gue juga pasti Rodgers mana ada sih tim yang main mau kalah, Mau kalah, gitu benar. kan. Jadi, Itu sih, Del. itu dia. Tapi- Nah, cukup MU TV-nya, kita akan masuk ke Kok nggak ada kuis sih? kuisnya. Jadi ada nggak nih Gary? Ini biasanya gue Satu yang pertandingan di lagi ya, dalam, satu pertandingan terus lagi ada ya. ini, Apa? lupa ya yang di dalam dikasihkan. Oke, ini title race nih untuk City dan juga Liverpool. Kalau dari coach, kepleset di mana nih antara dua tim ini kira-kira? Kan Nggak, tanggal 10 gua- juga ketemu berdua kan? Gue bilang keplesetnya yang menjadi krusial ya pertemuan antara Liverpool dan City. Tanggal 10 besok Iya. ya. Kalau itu seandainya ya kita berandai-andai lagi Berandai-andai ya. boleh. Seandainya itu seri. Oke? Nah, itu seru tuh coach ya. Apa lebih Enggak, sisanya itu disapu bersih. Sama City maupun Liverpool dan City juara dengan 1 poin. gokil itu dia ya. Kalau seri ya berandai-andai nih. Nah, Jadi kalau- Liverpool harus menang. Liverpool harus menang. They have to win. They Kalau have to win, mereka oke. mau tetap mau jadi juara, mereka harus menang. Nah, kalau dari bagi yang melihat title race ini di Liga Inggris, Liverpool City. Liverpool City gue masih dengan berat hati, gue pengen banget ini tuh kayak kejadian tahun 2010 atau 11 gue lupa. Itu gue nonton sama Panji tuh terakhir-terakhir yang kalau MU City ya? MU City. Ya. 11 ya kalau nggak salah ya. Yang Joey Barton 2011 2012. Itu bisa jadi apa ya, jualannya juga secara KPR. penonton dari kacamata penonton dan Netral. tingkat penjualan Iya. itu Iya. paling seru. Cuma kan apakah City sekarang mau ngalah gitu loh. Sementara kalau misalnya di Liverpool juga gue tetap ya coach ya, kalau misalnya gue disuruh milih antara Klopp sama Pep dengan respect gue lebih suka ngelihat bagaimana Klopp menangani satu tim gitu loh. Jadi gue sangat berharap kalau Bonding Liverpool banget ini sih kalau Klopp ya. mulus, nggak menang kayak si City bisa 6-0, bisa 5 whatever. So gue lebih milih kalau luck itu justru dapet di Liverpool. Oke. Jadi walaupun nanti akhirnya siapapun yang juara gitu, gue pengen lihat nih title race benar-benar sampai terakhir. Dan ini mengacu ke pertandingan akhir pekan, menurut gue sih dua-dua timnya bisa ngatasin sih. Oke, kalau kata Hanif Tamrin, City akan terjegal oleh Burnley. Apakah benar gitu ya? Kita akan coba lihat tanggapan dari kedua yang senior-senior ini, tapi setelah yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Wow, seru banget ya pembahasannya. Kita relax dulu, ngopi-ngopi dulu. Boleh silakan diminum Boleh, dulu kopinya. boleh. Balik lagi ke Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah, berarti aku mau ingetin lagi ya, kita masih bagi-bagi ada 1000 renceng gratis Kopi Kapal Api Special Mix Gula Arennya. Caranya gampang banget, kalian tinggal scan yang ada di sana. Jangan lupa nanti ada Tuh, di bawah kode sini ya. vouchernya. Kode vouchernya itu
KA Gula Aren DPI 2. Nah, jadi caranya kalian setelah scan, kalian bakal langsung masuk ke www.kapalapistore.com. Nah, nanti kalian juga akan langsung masuk ke varian kopi kapal api special mix gula arennya, lalu pilih masukin keranjang dan check out. Setelah itu kalian masukkan kode voucher KA Gula Aren DPI 2. Setelah itu kalian jangan lupa pilih pembayarannya Rp0 supaya gratis. Nah, seperti itu ya caranya. Langsung Ya, aja kayak guys. gini tuh, Jepretin. langsung check out dan jangan lupa pilih Rp0 supaya kalian dapat ongkir gratis juga guys. Masih ada 1000 renceng lagi dan kita perpanjang. Seru banget ya. Banyak kayak gitu. Kalau ingin tahu lebih jelasnya, tanya Vaniko. Tanya Vaniko. Kenapa emang? Kenapa? Nanti udah ngeklaim. Oh, dia udah ngeklaim. Karena sukanya Maniko yang apa? Pokoknya semua yang gratisan Niko nomor 1 ya. Nomor 1, jadi dia habis siaran langsung ngeklaim ya. Langsung aja kita kuis persembahan Kopi Kapal Api Spesial Mix Boleh. Gula Aren. Ini kuisnya kita belajar sejarah ya. Boleh. 4 tahun lalu Kroasia, Nigeria, dan Argentina tergabung di grup D. Satu tim lagi apa? Satu negara Ayo, lagi jadi 4 apa? tahun Oh, ini lalu. gua udah nyebutin. Iya, Ya. sudah nyebutin nih Kroasia, Nigeria, dan Argentina. Serta titik-titik tergabung di grup D. Ayo, grupnya apa? Kalian bisa langsung jawab aja. negaranya apa? Formatnya. Bukan Iya, apa. negaranya apa? Negaranya apa? Kalian bisa langsung jawab. Format nama, underscore jawaban, underscore akun Instagram. Pokoknya negaranya tuh yang Langsung suka kalian. dingin-dingin gitu ya? Zimbabwe dong. Pokoknya kalian langsung jawab aja. Chat di kolom komentar ya, karena nanti kita bakalan DM, pastikan jangan digembok akunnya. Betul. Oke, thank you. Hanya kasih, gue, Kak. hanya gue yang boleh gembok akun. Yang lain nggak boleh. Cuman coach yang boleh blok-blok ya. Cuma coach yang boleh Komen. blok sama membatasi komen. Oke, coach, kalau kata Hanif Tamrin yang bisa bikin kepleset City Burnley. Nah, tapi kalau Liverpool juga masih ketemu MU nanti nih. Kalau tadi kan Bagi bilang, wah Liverpool nih bisa lebih diunggulkan tanda kutip. Kalau menurut lo gimana nih coach? Enggak lah. Liverpool, City Burnley. Gini, kalau seandainya tidak terlalu penting, itu bisa dikalahkan Burnley. Oke. Tapi ini sekarang kan selisih 1 poin, Ya. oke? Kedua tim ini nggak akan bikin mistakes lah. Gue tidak melihat itu, karena memang 2 match dari 4 match terakhir Liverpool ini cuma menang 1-0 dan mainnya jelek lawan Burnley, lawan West Ham, ya kan? Tapi they still win gitu loh. win, ya. Karena mereka punya kualitas dan itu juga untuk City. Dan kalau lu bicara soal ketemu MU gua nggak ngelihat MU bisa ngelawan. Malah nggak bisa ngelawan ya. Nggak, ya, Aduh, aku. dan deg-degan. MU ini kan nggak bisa bermain bertahan di bawah Rangnick, which is good. Dan Which is good, ya. Ada Maguire juga sih tim ya. sebesar MU ini harus menyerang, nggak ada cerita untuk bertahan. Oke. Nah, tapi kalau lu tanya apakah ya kalau kita belaga jadi paranormal ya bisa-bisa aja kalau dapat red card kayak gitu-gitu lah. Cuman kalau semua berjalan normal, gue nggak ngelihat MU bisa menang lawan Liverpool. Dan masih bisa ada kemungkinan City malah. Oh, iya, City City Burnley. City Burnley kalau menurut lu gimana? Kemarin by the way Kepleset gue tuh. mau nanya dulu deh. Si Hanif Tamrin megang Burnley ya? Iya, dia pegang Burnley. Katanya bisa kepleset di City nih. Alah dia Udah sering kalah lah lawan nama gue. Taruhan lagi lah, kalah taruhan lagi. Udah. Udah apa lagi coach? Karena gue di sini menggantikan Hanif Tamrin dan untuk Sabar, membahas semuanya, sabar. gue pengen supaya apa yang dia bilang itu tidak terwujud gitu Oh, aja. jadi City menang ya? Kan gini, City kan udah pernah merasakan seri di beberapa pertandingan kemarin terakhir. Gue nggak dengan fitnessnya dan baliknya setelah dia punya pilihan banyak pemain gitu loh kebanding true. Burnley gitu. Walaupun ini kan mainnya di tempatnya Burnley ya. Ya. Nah, terus nggak sih, Del, gue rasa City masih dominan dan bisa nggak mungkin melewatkan lawan Burnley itu bisa bahkan seri ya gitu. Oke. Jadi kalau misal lo ngeliat sendiri untuk kuat-kuatannya title race ini memang lebih ke Liverpool malah daripada ke City. Kalau gue tadi belum bilang antara City Liverpool mana, gue hanya menginginkan ini sampai terakhir gitu Oke. loh Del. Kalau misalnya kuat-kuatan yang mana, iya City punya segala yang lo bilang tadi kedalaman squad yang kata Coachy bilang, dia punya banyak pilihan. Once ketika Liverpool agak suwe di bulan April ini atau di bulan Mei terakhir, misalnya ada satu pemain atau beberapa pemain yang cedera aja ya coach ya, dia nggak punya pilihan. Sementara Pep, lo mau pilihan berapa sampai lapis ketiganya aja sama dengan lapis pertamanya Arsenal kali itu, gitu loh. Maksudnya dia punya banyak pilihan yang bisa
they don't have to worry at all, kecuali kayak ya kemarin ingat nggak sih lo pas seri terakhir lawan siapa juga itu kan sebetulnya buah dari kesuean West aja Ham, kan. West Ham. Gitu. ya. Ya. Tapi West Ham bagus sih, lumayan sih West Ham. Oke. Nah itu udah tadi ya kalau ngomongin soal Liga Inggris dan juga title race nih. Kita masih ada waktu lagi. Ini mau ngebahas liga yang sedang rame dibicarakan oleh Coach Justin dan banyak haters Coach Justin nih. Seri A nih, Seri A. Kan ketawa dulu dia. Seri A. Mau ketawa Gak, dulu. gini. Aduh, gak kuat gua. Gue bingung ya Apa? jujur ya coach ya ketika kenapa orang pada against lo ketika lo ngomongin soal kualitas Serie A. Mungkin karena lo pandit sini. Gitu aja. Tapi kalau Gue pandit di mana-mana ya. enggak maksudnya di lokal gitu loh. Ya ini jadwal dulu nih. Jadwal. Ya kita coba breakdown satu-satu ya. Ada Juve Inter, ada juga Atalanta Napoli, ada juga Milan si peringkat 1 nih kalau kata Gary lawan Bolonya ya. Coach, lo mau bahas yang mana? Terserah lo Coach, terserah lo. Mau yang mana Coach? Juve Inter nih Coach. Gue harap gue taruh duit gue di Sampdoria, semoga AS Roma kalah. Tetap ya. Masih Masih, sampai season habis. Terus Ya. Juve lawan Inter ya untuk gue Ya, ya, Juve Inter. seru karena dua-dua harus menang. Juve harus mempertahankan ya walaupun ada sisa berapa pertandingan lagi kan Juve di atas kertas masih bisa punya peluang untuk jadi juara. Oke. Nah, ketemunya juara, Inter Coach? dan Iya, oke. bisa dan Inter Panas nih. sudah ketinggalan poin lawan Milan kan. Jadi Inter harus menang. Nah, sekarang Inter at least nggak boleh kalah lah. Inter harus membuktikan the problem dengan Inter ini nggak jauh beda sama MU. Mereka bisa bermain bagus, Tapi mandulnya minta ampun. Makanya 5-6 kali seri kan beruntun. Ngerti nggak? Jadi sekarang Inter harus menunjukkan bahwa mereka punya mental juara untuk bisa mengalahkan ya kontendernya kayak si Juve yang kuat. Dan Juve semenjak Vlahovic datang sama Zakaria ini kan lebih punya orang untuk bisa cetak gol. Goal-getter ya? Walaupun dari sisi permainan untuk gue Masih standar banget lah. Tapi gue lihat ini 50-50 match walaupun bermain di kandang Juve, tapi ini seru untuk ditonton. Seru untuk ditonton Serie A ya. Kalau misalnya bagi Jadi gimana? kan bisa dicukur terakhir di champion. Ini gini, ini kan bakalan seru banget ya, apalagi kalau lo ngelihat dari segi Italinya sendiri setelah nggak lolos ke Piala Dunia, pemain-pemainnya balik. Gue ngelihat Juve juga, ini ada hubungannya dengan kualitas Apa? yang Bapak Korelasinya bilang juga apa? kemarin. Ya, ada boleh. hubungannya. Gimana korelasinya? Ini akan jadi salah satu permainan yang paling menarik setelah kita kangen dari jeda internasional kemarin antara Juve lawan Inter. Tapi kenapa anginnya kok menurut gue lebih ke Juve? Gue juga gue setuju karena yang coach bilang tadi. Gue tuh pasti dibilang nih, kok lo setuju doang nih. Pasti gue karena gini, Inter finishing lo lihat aja terakhir sampai dibalap sama Milan. Gitu. Loh, sekarang pemain-pemain kualitas pemainnya jauh lebih ya nggak Jan. Nah, ada Dejan di sini yang ntar marah-marah kalau gue nggak belain Milan Ya, dan boleh. dicela-cela kalau ngomongin Inter. Anji juga pasti setuju sebagai penggemar Inter kalau misalnya finishing mereka jelek. Mereka masih ya beda lah ya ketika lu masih punya Lukaku yang di musim lalu sama yang sekarang gitu. Di awal-awalnya doang kayak mereka tuh kayak Panas di awal ya. Kalau dibilang nggak ngecun enggak loh. Inter tuh mainnya masih lumayan Bagus loh Inter mainnya. bagus gitu. Kakak banding ya finishing tadi. Nah, mereka memang membutuhkan Lukaku untuk balik sih gue rasa. Itu agak sulit juga ya. Iya kan, lu setiap tim kalau lo nggak punya finisher ya kecuali lo Pas. Ya, sama sebenarnya kayak di timnas Italia kan. Mayoritas pemain timnas Italia itu masih bermain di Serie A. Iya, itu dia. Kecuali Verratti, Jorginho, Emerson gue nggak anggap pemain ini Iya, karena iya. lebih ke cadangan kan. Donnarumma Coach? Sama Donnarumma ya cuman dia kiper kan. Iya. Oke lah isi 3 ada 8. Nah, sekarang kalau lu lihat yang jadi masalah di timnas Italia itu apa? Apa Coach? Striker kan. Strikernya? Iya, yang bisa cetak gol. Immobile masih kurang. Immobile dan Insigne itu kan bukan killer, lebih ke passer. Berardi, Belotti itu kan bapuk semua. Mereka kehilangan Chiesa. Nah, terus kita lihat dibandingkan klubnya. Di Inter, ada Lautaro, Edin Dzeko, Korea, Alexis Sanchez, orang luar semua, non Itali. Di Milan, Giroud, Zlatan, Leao, Messi. Leao ya disebut ya bagus. Non Itali semua. Di Napoli cuma ada Insigne. Si Osimhen, Mertens, non Itali semua.
Di Juve, Vlahovic, Morata, non Itali semua, ada Chiesa, Chiesanya cedera. Nah, kasusnya sama. Itali juga main bagus, ciptakan peluang, nggak punya finisher. Oke. Ini luar biasa emang ya coach ya. Jadi ngomongin soal Serie A memang lagi turun tapi juga bisa tahu semua gitu ABC-nya. Jadi Kan- buat lu kan haters-hatersnya gua bilang gua nonton. jangan banyak-banyak Tapi kayak berarti ngomel ke kayak dia. ini dong, Apa? pentingnya Apa? seorang finisher Oke. buat di Iya. apa di Coach. timnas. Berarti timnas Indonesia kan nggak punya finisher. Sama. Karena kebanyakan adalah striker Iya. asing semua kan. Kalau di Indonesia kan that's why Sintayong kan minta striker, Striker ya kan? ya, tapi Naturalisasi nggak ada, lah. tapi nggak ada. Karena di Liga 1 porosnya dari striker, central midfield, center back, defense itu kan rata-rata orang luar. Orang luar, betul. That's why nggak ada lagi BP baru, Kurniawan baru, nyaris nggak ada lah. Pilihannya nggak banyak lah. Nah ini karena terlalu banyak. Di Italia pun sama. Ya, tuh. Itu Kebayang dia. nggak sih lo misalnya lo itu aja Berarti udah Serie A sama kayak Liga 1. PSIS di udah ada aturan kan, Ah. cuma berapa pemain, 3 atau 4 Iya, kalau nggak pemain salah asing. segituan, nah. Tapi mereka ngisi line up paling inti. Nah, Lu- itu Iya dia. kan itu. Lu kalau lihat Inggris, Apa, Coach? Inggris itu kan beruntung punya Kane. Selebihnya? Coba asumsi nggak ada Kane. Ancur-ancuran. Siapa yang cetak gol? Vardy udah pensiun. Udah pensiun, ya. Rashford Jangan lagi- ngarep Rashford ya, jangan ngarep Nggak. Rashford ya. jangan ngarep Siapa? Rashford ya. Jadi nggak jauh Inggris pun, kalau di Inggris kan yang mengangkat Liga Inggris jadi top. Pelatih luar, pemain luar. Bukan Setuju gua. Inggrisnya. Iya. Nah karena Inggrisnya pelapisnya ya gitu-gitu aja. Mereka cuma punya banyak winger. Winger, ya. Foden, Sterling, Grealish, Sancho, Rashford, Bukayo Saka. Tapi striker nggak banyak juga. Nggak ada ya. Oke Dengan lah. sistemnya menurut lo ini ada pengaruhnya nggak sih ketika orang filosofinya mulai ngikutin antara kebarsa-barsaan zaman dulu di mana kayak lo ngelihat City deh. Ini cocok Ya, logi ya, Mbak. nggak. Oh enggak, maksudnya kan orang gini. Nggak perlu mencoba- real striker Udah maksudnya. perlu Iya. striker murni. Iya. Aguero di City, Del, bukan Aguero aja yang pensiun. Posisi striker Posisinya sebenarnya juga nggak ada. pensiun kan, Tapi kan masih nggak bisa gitu. Aguero itu kan real striker tapi Iya. nggak tinggi. Kan kembali lagi ke IQ dan mentalnya pelatih. Bisa nggak menerapkan itu? Contoh Klopp itu salah satunya mulai bermain tanpa playmaker. Dan Ngerti bisa. nggak? Tuh, dan bisa. Iya. Dan Firmino di atas kertas striker tapi dia turun ke bawah, salah yang gantiin posisinya. Oke. Jadi kembali lagi ke kehebatan pelatih, bagaimana dia memilah-milah. Kita kan masih banyak banget ngebahas soal nggak pakai playmaker segala macam dan itu akan dibahas semuanya nanti ya di episode minggu depan di DPI. Tapi terakhir nih coach, titipan dari Gary, minta tanggapan lo buat soal yang ini nih coach yang mau ditampilin. Nah, silakan coach. Baju AC Milan yang baru ada kolaborasi ini baju keempat di Liga Italia. Ini serius. Serius coach? Dipakai lawan apa, Ger? Dipakai lawan Bolonya besok. Menurut lo gimana coach? Ini serius bawahnya putih gitu. Gitu coach iya. Fashion coach. Kalau kata anak Fashion apanya ini? kalau kata anak Jaksel. Ini belum selesai loading atau gimana? Gue ini Nggak tahu gue nih coba. Beneran ini seperti ini desainnya. Gini doang. Ini desainnya gini akan dipakai. Akan dipakai coach. Ya, Jersey keempat. gimana ya? Kalau soal bagus atau enggak estetika itu kan kembali selera Betul. subjektif. Kalau lu tanya gue gratis aja gue nggak mau. Oke baiklah. Silakan Kak Intan. tergantung celananya. Celananya juga begitu. Ntar Tergantung catnya celananya. juga Ya, apa kalau namanya? celananya putih doang. Sama kayak kaos kotak-kotaknya MU. Itu kan kayak taplak meja. Iya Lu betul belinya coach. kayak kasih Tapi gue- ada ideologinya. Yang ini nggak tahu gua. Oke Kakak Intan Hai silakan. Kakak Malil, thank you. Aduh nggak terasa ya udah mau closing aja. Halo Mbak Gie. Aku dari tadi takjub sama tatapannya Mbak Gie tuh kayaknya selalu tajam ya. Apa enggak? Iya dari tadi kayak ngeliatin Kak Gimana? Mardel tuh diliatin bener-bener takut Kakak Mardel salah. Takut dimarahin, takut dievaluasi. Enggak, Gitu, ini Pak. nanti enggak setajam pandangan gue ke Hanif Tramrin itu aja. Akan lebih tajam itu ya. Jebretin tadi aku habis lihat dia tuh ya kalau Mau bilang Jerman sampai salah. Ya udah jawabannya tadi tadi apa aku Kak Intan? lihat kolom komentarnya banyak banget yang udah jawab benar. Jawabannya ada Islandia. Jadi di Piala Dunia 2018 Kroasia, Argentina, Nigeria dan Islandia berada di grup D. Gitu Betul. jawabannya. Oke. Ya, siapa terima kasih Mardel banyak. pemain terbaik di Piala Dunia 2018? Pemain terbaik Piala Dunia 2018. Aduh. Nggak ingat siapa? Oke, saya nggak tahu ya udah. Kita sudah dulu Mbappe kalau nggak salah ya udah. Kamu Modric. Kamu Modric ya? Tuh kan salah kan? Abis ini gue dikadus-kadusin deh. Udah, kita ketemu lagi di DPI spesial Ramadan jam 9 mulai hari Senin. Dadah semuanya, thank you.